Setahun menggunakan Saramonic Blink 500B2, kadang merasakan masalah di lapangan saat mengerjakan proyek, entah proyek weddingan ataupun musik video. Berikut ini kita bahas kekurangan yang saya alami sendiri saat menggunakan Saramonic Blink 500B2. Hai, kembali lagi di Review Gadget, saya Adi Rahman. Kali ini kita bahas Saramonic Blink 500B2 selama penggunaan kurang lebih setahun. Kekurangan pertama ini pada pouch. Sampai sekarang merasa kurang di pouch bawaan dari Saramonic. Bagaimana tidak? Karena device yang dimasukkan ke pouch sering mengalami gesekan antara transmitter, receiver, dan jepitan mic lavaliernya. Kan secara jepitan lavaliernya itu besi terbuat dari besi. Sehingga ada baret-baret kecil di bagian bodi transmitternya. Selain itu, kadang setelah proyekan selesai, saya sendiri susah mengidentifikasi apa saja yang sudah masuk ke dalam pouch waktu memeriksa kembali, sehingga perlu waktu sebentar untuk mengeluarkan semua isi pouch dan mengidentifikasi kembali kelengkapan Saramonic Blink 500 di dalam pouch. Nah, akibat kurang teliti dan agak malas, faktor inilah yang membuat saya kehilangan satu mic lavalier di lapangan. Karena dalam kondisi terburu-buru mengejar momen, saya lupa memasukkan satu mic lavalier ke dalam pouch. Mungkin beda cerita, misal Saramonic Blink 500 membuat hardcase, sehingga cukup dengan mudah kita membuka hardcase tersebut, kita sudah bisa menganalisa apa saja yang sudah masuk ke dalam hardcase. Jadi tidak perlu lagi kita harus mengeluarkan mic-nya satu persatu. Ya, semoga saja ke depan Saramonic bisa memperhitungkan kembali, tapi bisa jadi ada perubahan harga untuk itu. Kekurangan kedua yaitu tidak bisa mengontrol transmitter lewat receivernya. Seringkali pada saat project weddingan, saya langsung memasang clip-on pada kedua mempelai, wanita dan pria. Saat mempelai wanita sedang mengucap izin nikah ya, ternyata ada audio yang masuk dari mic si mempelai pria, yang pada saat itu para tamu undangan lagi rame ngobrol dan itu cukup mengganggu. Sebenarnya bisa saja nonaktifkan mic dari pihak mempelai pria, tapi saya takut lupa mengaktifkan kembali. Apalagi saya lagi fokus syuting, kadang hal-hal ini yang membuat saya lupa hal-hal kecil. Ditambah lagi jika saya pada saat itu tidak membawa headset, maka lengkaplah penderitaanku pada saat itu. Seandainya Saramonic Blink 500B2 ini bisa mengontrol semua transmitter cukup jauh dari receiver, entah mengatur volumenya atau sekalian saja bisa mematikan dan menghidupkan mic transmitternya. Semua itu bisa jadi lebih mudah. Kekurangan ketiga yaitu audio input ngedrop. Nah, ini yang pernah saya alami. Jika ada dua sumber suara yang bersamaan masuk ke clip-on Saramonic Blink 500B2, maka audio yang dihasilkan salah satunya ada yang ngedrop. Misal ada podcast yang tanpa sengaja mengutarakan pendapat secara bersamaan, maka ada sumber suara yang tiba-tiba ngedrop dengan sendirinya. Atau saat kita membuat film, ada adegan acting drama adu mulut, audio yang dihasilkan pasti ada yang ngedrop juga. Walaupun tidak direkomendasi menggunakan Saramonic untuk membuat film sih, tapi ya hitung-hitung versi low budgetnya mau gimana lagi. Itu sih yang saya alami pada Saramonic saya. Atau mungkin ada versi lain dari kalian yang tidak pernah mengalami hal yang sama dengan saya, tolong tulis di kolom komentar ya. Kekurangan keempat, posisi on off yang agak mengganggu. Seringkali terjadi tombol on off kepencet saat pemasangan Saramonic Blink di hot soup, baik di kamera atau dijepit ke baju dan ke kantong. Karena posisi tombol on off tepat berada pada bagian atas, yang kadang-kadang tanpa sengaja tombolnya ikut ketekan. Padahal boleh dibilang sudah sering dipakai, tetap saja kadang suka ketekan sendiri tanpa sadar. Kekurangan kelima, cara pairing yang bikin repot. Pernah dalam suatu kondisi saat proses akad nikah berlangsung, entah mengapa koneksi antara receiver dan transmitter tidak saling terkoneksi. Dan pada saat itu saya mencoba untuk pairing dan ini menjadi sangat mengganggu. Apalagi pada saat itu saya lupa membawa jarum SIM ejector. Ya mau tidak mau harus meminjam jarum pentul atau peniti pada ibu-ibu yang memakai jilbab. Secara mereka itu punya jarum loh di jilbab.
Kekurangan keenam yakni indikator level baterai. Ini yang paling umum sering terjadi yaitu low baterai. Karena tidak ada indikator level baterai yang jelas, kadang kita suka ngira-ngira daya yang masih tersimpan pada baterai sekian persen. Pada saat digunakan, belum berapa lama udah lowbat. Untuk mengakali ini, ada baiknya pengalaman saya sebelum syuting saya wajib cas Saramonic pada malam harinya. Itu menjadi kebiasaan saya sehari-hari. Kalaupun misalnya saya kelupaan, saya sering juga cas lewat power bank. Sementara kelebihan dari device Saramonic Blink 500B2, sejauh ini saya sangat suka karakter audio yang ditangkap. Device-nya kuat, walaupun kadang terjatuh tanpa sengaja. Clip-on lavalier-nya juga kuat, baterai dan perangkat-perangkat lain sampai sekarang masih seperti pertama kali beli. Dan gak ada keluhan di part-partnya yang rusak selama 1 tahun. Jadi kesimpulannya, si Saramonic 500 Blink B2 mungkin sengaja didesain sedemikian rupa dengan minim fitur seperti pouch dan kontrol device secara penuh lewat receiver tidak ada karena mungkin untuk minimalkan harga device atau price harga. Yang penting audio yang dihasilkan cukup memuaskan menjadi andalan dari Saramonic Blink 500 B2. So, untuk kalian yang bisa mengesampingkan kendala-kendala yang pernah saya alami, bisa menjadi pilihan yang cocok. Contoh pada audio yang kalian dengar ini, full saya record dari clip-on Saramonic Blink 500 B2 yang disambungkan dengan audio recorder Zoom H1N. Baik, cukup dari saya untuk pembahasan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.